Para jamaah dari Habib Nopel itu kalau datang ke sini selalu parkir sembarangan, sering di depan rumah kami. Kalau kami tegur mereka tidak peduli, bahkan ada yang lebih galak. Itulah yang membuat kami menutup akses jalan. Begitulah cerita yang disampaikan oleh pengguna Facebook yang bernama Anwar Hidayat, salah satu orang yang mengaku tetangga langsung dari Habib Nopel Al-Aidrus, di mana di dalam postingannya ia menceritakan tentang para warga di sana yang menutupi akses-akses jalan menuju rumah Habib Nopel karena para jamaah dari Habib Nopel yang tidak mentaati peraturan di sana. Tadi sampean mengatakan Sidogiri mengakui nasab habaib itu, apakah Sidogiri itu nakobah? Iya. Ya, nah sekarang saya tanya sama sampean. Sampean membatalkan nasab habaib ini apa sampean nasabah? Nah, sekarang begini ya. Saya yang membatalkan atau saya berbicara kaedah? Tapi kan nakobah mengakui, nakobah dunia mengakui nasab habaib. Buktinya mana? Buktinya banyak. Coba kan tunjukkan. Itu dijelaskan. Tadi ini juga yang di apa namanya? Gini, Ana Rijal, maaf saya potong ya. Ana Rijal, saya potong ya. Sebentar ya, gini. Tolong sampean tidak perlu bernarasi, tinggal buktikan saja. Saya nggak bisa Nakobah live mas ini. Nah, bukan masalah live. Nakobah mana? Yang nakobah Irak, nakobah Yaman, nakobah Hijaz. Nakobah Yaman apa namanya? Nakobah Yaman apa namanya? Sebentar ya, sebentar. Oke, Nakobah Yaman apa namanya? Sebentar, saya buka dulu mas. Ya, buka. Soalnya kita ini nggak boleh main membatalkan nasab tanpa dasar ilmu, nggak bisa. Yang membatalkan nasab bukan kami. Kami hanya membaca. Tuh, dengarkan dulu, jangan Anda potong. Yang membatalkan nasab itu bukan kami, tapi yang membatalkan nasab mereka itu adalah kaedah ilmu nasab yang kami baca. Maka apabila Anda itu mau membantah, bukan membantah kami, tapi bantahlah argumentasi yang kami referensikan dari kitab-kitab nasab, itu aja. Nah, sekarang nakobah mana yang membatalkan nasab Alawi? Loh, kalau bicara nakobah mana yang membatalkan nasab Alawi, pertanyaannya begini, nakobah mana yang sudah mengisbat nasab Alawi? Karena begini loh, lah makanya sebutkan, sampai aja belum menyebutkan kok masih banyak. Saya tunggu loh, mana nakobah mana? Kan saya tunggu ini, malah bernarasi sampean. Coba saya tunggu. Harusnya dia yang harus membuktikan, itu yang membatalkan, cuman nggak tunjukkan. Gimana sampean ini kok muter-muter ini? Ana Rijal, tadi kan saya bilang sudah, sampean tidak usah bernarasi, buktikan ucapan sampean yang pertama, bahwasanya nakobah Irak itu mensahihkan nasabnya Ba'alawi, kemudian Yaman. Udah dua itu aja, jangan banyak-banyak, dua itu aja tunjukkan. Nakobah mana? Apa nama nakobahnya? Sekali Anda salah menyebut nakobah, berarti sudah bohong, dusta itu. Ya makanya saya tunggu, jangan bernarasi yang lain. Makanya sambil menunggu. Harusnya sampean itu sebelum bertanya, itu sampean sudah siap gitu. Kalau sampean itu menyatakan banyak yang mengisbat, sampean itu tunjukkan, bukan sampean masih nyari. Saya ini bertanya, masa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Loh, saya sudah jawab tadi, Ana Rijal. Anda bertanya, ya kan? Kenapa Anda membatalkan? Saya berjawab, saya tidak membatalkan nasab Ba'alawi. Yang membatalkan nasab Ba'alawi itu adalah kaidah ilmu nasab, bukan saya. Iya. Gitu loh. Nah sekarang Anda bantah tuh kaidah-kaidah. Loh, nakobah mana yang membatalkan nasab habaib? La ilaha illallah. Udah turun aja lah. Ini terlalu banyak muter ini. Iya, turun. Turun aja. Kaki ini. Turun aja. Apa kamu tidak mengerti bahasa Indonesia atau apa gimana ini? Aduh. Ya Allah, bukan nggak bisa jawab.
Lawang sudah dijawab kok. Saya malah tunggu jawaban kamu. Nakobah Sudah mana? diulangin berapa kali? Sudah diulangin sama berapa kali Ananisa? Sudah diulangin berapa kali Ananisa oleh Gus Hasan? Bukan Gus Hasan yang membatalkan. Aduh, ya Allah. Nasab, idah, nasab itu yang membatalkan. Itu diulangin terus gimana? Ketika dia bertanya nakobah mana yang membatalkan, ya tidak ada, karena tidak ada yang mengisbat. Gimana mau ada perceraian kalau belum ada sebuah pernikahan? Nah, iya. Bagaimana ada pembatalan kalau belum ada yang menetapkan, kan begitu? Yang saya tunggu itu kan nakobah mana. Tinggal sampaikan saja nakobah mana. Gus Hasan. Iya, siap saya. Mana nakobah yang dibatalkan, Mbak Alawi, mana? Tidak ada nakobah yang mengisbat. Ya, kenapa kamu dibatalkan, Mbak Alawi? Justru pertanyaan saya itu, kalau kamu nanya nakobah mana yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, ya pertanyaannya nakobah mana yang mengisbat nasabnya Ba'alawi. Coba tunjukkan. Mana nakobah yang dibatalkan, Mbak Alawi? Muter-muter terus. Itu begini logikanya. Ketika ada pembatalan, pasti kan sudah pernah diisbat nih. Lah makanya. Kalau dibilang dibatalkan berarti sudah pernah diisbat. Nah, buktinya sudah diisbat ini mana, dan nakobah mana yang mengisbat? Kan logika berpikirnya seperti itu, kerangka berpikir. Kan Gus Hasan sudah bilang, silahkan disebutkan nakobah mana yang diisbatkan. Ditanya lagi, mana nakobah yang dibatalkan? Makanya para mukibin ini pola pikirnya itu kurang dipakai, atau enggak dipakai lah logikanya. Ya, karena mengimani nasab Ba'alawi itu bagian daripada iman. Kan lucu. Mempercayai. Kenapa saya merasa dia Habib bukan Muhib? Makanya apa ya, masa kita mau bilang perawan itu jando sedangkan dia belum pernah nikah? Lah makanya itu namanya perawan jadi-jadian. Kencang. Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini mau ada pertanyaan ini saya, Gus. Ya, monggo. Tuh, ya bukan kepada sampean, kepada yang lain lagi, biar maksudnya pemahaman tambah luas seperti itu ya. Nggih, monggo. Itu kan ada bahasa tidak boleh ya, non syarif menikah dengan syarif. Itu apa benar kan? Kalau saya bingung mana itu. Enggak apa-apa. Yang menggunakan metode. Kalau gini, kalau bicara fikih, kalau sebentar. Soalnya saya mikirnya gini saya, Gus. Kalau kayak Wali Songo itu kan yang jelas itu ya Kanjeng Nabi, tapi mosok Wali Songo menikahkan putra putrinya sama segolongan lah seperti itu, kayaknya enggak seperti itu. Bahkan ya Gus ya Amit ya, saya tuh pernah kondangan ada kiai lah, kiai dianggap sepuh, dianggap apa ya, dianggap tokoh besar lah. Saya cuman muskil aja dalam hati, bahasanya seperti ini, kasar itu bahasanya. Iya, barang siapa yang menikah dengan syarifah, bilangnya seperti itu, sama saja orang tersebut ya, sama saja orang tersebut zina sama ibunya. Langsung bilang seperti itu. Waduh, astagfirullahaladzim. Iya serius. Astagfirullahaladzim. Itu saya dengar sendiri tuh. Terus dalilnya innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti tahhirakum tathira. Waduh. Nah, terjemah ayat bilang ini. sama ayat itu. Ya maaf. Ya saya enggak sebutkan kiainya ya, cukup. Bang Afa. Iya. Yang disebutkan ayat ini innama apa? Yuridullahu. Iya. Dia bangku bisa ada ya kan. Nah, ini berarti ditafsirkan sama seperti yang ceramah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
berarti malaikat sama Allah salat kepada itu sama kayak gitu. Masih pinter apa undang gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi kitabihil karim wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan? Ya, betul. Nah, kalau ya maaf ya, kalau masalah jodoh itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa itu yang utama kepada Rasulullah SAW juga. Kalau masalah jodoh itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari siapa. Yang nggak boleh itu benar. Kata yang taping di bawah itu. Yang nggak boleh itu Sayyid kalau sama Sayyid menikah sama Syarif itu nggak boleh. Ya pasti nggak boleh. Lah makanya. Tapi kalau Syarif sama Syarifah atau Sayyid sama Sayyidah ya boleh. Lanang masa gue. Iya, Jadi begini, gini. Saya itu kan Bang Afa, enggak ini tambahan. kalau perempuan setuju sama orang tuanya atau walinya setuju, kok menjadi zina, mana buktinya? Iya, makanya itu saya bingung. Saya itu kan mondok setengah mondok gitu loh. Jadi Yang di bawah Gimana bantu itu, Kang? tap layar ya teman-teman biar Jadi komalnya saya itu kuat. cuman memahami pernikahan itu ya harus apa? Ada wali. Apa mantan yang laki. Cuman seperti itu, dukun-dukun nikah aja. Kok sampai ada bahasa kufu, kok ada sampai bahasa seperti itu loh. Makanya saya tuh bingung. Itu sudah saya bedah sama saya Mazen itu kemarin sama Gofur. Mungkin ini ya, mungkin Habib itu nggak tahu ya kalau Sayyidina Utsman itu menikah dengan kedua putri Kanjeng Nabi. Nah itu. Itu kan Ya, Kanjeng Nabi pokoknya ya, sendiri. Apalagi ada yang bilang apa? Yang bilang enggak, itu kalau Syarifah tidak boleh nikah sama selain Habib atau Syarif atau Sayyid. Kenapa? Biar keturunannya enggak putus atau nasabnya tidak putus. Nah, nasab itu kan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Nasab itu kan dari laki-laki. Kalau Syarifah itu nikah sama Syarif, anaknya tetap Syarif karena mengambil nama ayahnya bukan nama ibunya. Jadi ya tetap walaupun perempuan biasa nikah sama Sayyid, anaknya menjadi Sayyid. Kenapa? Karena ayahnya yang menjadi ya Sayyid. Jadi nasab itu dari laki-laki bukan dari perempuan. Mereka berusaha cari alasan saja. Nah, pertanyaan kami gimana? Pertanyaan kami, kalau perempuan Syarifah tidak jadi nikah sama Habib atau sama Sayyid atau sama Syarif, kalau Hubabah tidak nikah sampai sudah jadi tua, sudah lewat 30-35, baru mereka